Om Swastiastu, Sabe selamat mengenalkan salam sujud dan datang. Perkenalkan, nama saya Malvina Katerina Winata, NIM 1800025, kelas A. Di sini saya akan melakukan praktek pembelajaran daring yang mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah mikrotekstil. Baik, saya akan mulai. Selamat pagi anak-anak. Di sini saya masuk untuk kelas 12A, yang mana untuk pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang moksa. Apakah untuk pertemuan ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memasuki pembelajaran baru, yaitu tentang materi moksa? Untuk materi yang sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik, tidak ada. Jadi saya anggap paham, dan untuk pertemuan ini kita memasuki materi baru, yaitu tentang moksa. Pengertian moksa. Perlu kita ketahui, kata moksa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Untuk anak-anak, adik-adik sekalian, harap disimak dan dicatat karena materi ini akan muncul pada kita melakukan UTS. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta. Akar dari kata moksa itu berawalan dari mok, yang artinya kebebasan atau pelepasan. Moksa yang berarti pelepasan atau kebebasan. Moksa adalah suatu serada dalam agama Hindu yang merupakan tujuan hidup tertinggi agama Hindu. Ajaran moksa adalah melepaskannya dari ikatan maya sehingga dapat menyatu dengan Brahma. Bagi orang yang telah mencapai moksa, berarti mereka telah mencapai alam satcita ananda, yaitu kebahagiaan yang tertinggi. Jadi ajaran moksa itu melepaskan dari ikatan maya, yang mana ikatan maya ini ikatan yang masih terikat dengan dunia. Tingkatan moksa. Jadi tingkatan moksa ini terdiri dari 3. Yang pertama, terdapat jiwa mukti. Jiwa mukti adalah tingkatan moksa atau kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmanya tidak lagi terpengaruh oleh gejolak indera dan maya. Istilah ini dapat pula disamakan maksudnya dengan sarupya dan samidya dan sampya. Jadi jiwa mukti ini adalah tingkatan moksa yang mana dapat dicapai pada semasa hidup orang tersebut. Biasanya moksa ini dapat dicapai oleh orang-orang yang sudah berusia
kedua, Wideha Mukti. Wideha Mukti adalah tingkat kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmannya telah meninggalkan badan, wadahnya, atau jasadnya, tapi roh yang bersangkutan masih kena pengaruh maya yang tipis. Tingkat keberadaan atman pada dalam posisi ini adalah setara dengan Brahma, namun belum dapat menyatu dengannya, sebagai akibat dari pengaruh maya yang masih ada. Wideha Mukti dapat disejajarkan dengan Salokya. Jadi Wideha Mukti ini adalah yang mana tingkat kebebasan seseorang semasa hidupnya, yang mana dengan atman telah meninggalkan badan atau jasadnya, yang mana roh kita ini meninggalkan jasad kita, tetapi masih bisa berhubungan dengan dunia maya, yaitu dunia manusia ini, tapi masih tipis. Ya, yang selanjutnya ketiga, Purna Mukti adalah tingkatan kebebasan yang paling sempurna. Pada tingkat ini, posisi atman seseorang keberadaannya telah menyatu dengan Brahma. Setiap orang akan dapat mencapai posisi ini apabila yang bersangkutan sungguh-sungguh dengan kesadaran dan hati yang suci mau dan mampu melepaskan diri dari keterikatan maya ini. Istilah Purna Mukti dapat disamakan dengan Sayukya. Jadi Purna Mukti ini tingkatan moksa yang tertinggi atau yang paling sempurna, yang mana tingkatan ini sudah menyatu dengan Brahma, yang mana sudah menyatu dengan sinar suci oleh Yang Widiwasa, oleh Nyatala. Secara lebih rinci sesuai uraian tingkatan moksa tadi, tentang keberadaan tingkatan-tingkatan moksa dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa macam tingkatan moksa. Tingkatan moksa dapat dibedakan menjadi 4 jenis: Samipya, Sarupya, Salokya, dan Sayukya. Adapun penjelasan keempat bagian ini yang akan saya paparkan. Yang pertama, Samipya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia ini. Hal ini dapat dilakukan oleh para yoga dan oleh para maharsi. Beliau ada dalam melakukan yoga samadhi telah dapat melepaskan unsur-unsur maya, sehingga beliau dapat mendengar wahyu Tuhan. Dalam keadaan yang demikian, itu atman berada sangat dekat dengan Tuhan. Setelah beliau selesai melakukan samadhi, maka keadaan beliau kembali sebagai biasa, di mana emosi, pikiran, dan organ jasmaninya kembali aktif. Jadi di sini samudya ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang mahir yoga, yang mendalami tentang yoga dan dapat mempraktikkan yoga, dan oleh para maharsi. Jadi di sini roh mereka ini sangat dekat dengan wahyu Tuhan, dengan
Tuhan. Jadi mereka ini dapat mendengarkan wahyu-wahyu dari Tuhan itu tersendiri. Jadi ketika roh mereka kembali kepada jasad mereka, maka semua unsur dari jasmani, emosi, pikiran, dan unsur-unsur lainnya itu kembali lagi seperti biasa, seperti kita manusia. Jadi untuk sarupya itu tadi. Jadi selanjutnya yang kedua, sarupya adalah suatu kebebasan yang didapat oleh seseorang di dunia ini karena kelahirannya, di mana kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan, seperti halnya Sri Rama dan Buddha dan juga Sri Krishna. Walaupun Atman telah mengambil suatu perwujudan tertentu, namun dia tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi sudah jelas ya di sini sarupya ini. Jadi selanjutnya yang ketiga, salokya. Salokya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman ini sendiri telah berada dalam posisi dan kesadarannya yang sama dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, dapat dikatakan beliau, yaitu Atman, telah mencapai tingkatan dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, yang keempat, sayutya adalah suatu tingkatan kebebasan yang tertinggi di mana Atman telah dapat bersatu dengan Tuhan yang Maha Esa. Dalam keadaan seperti inilah sebutan Brahman dan Atman, Akya, yang artinya Atman dan Brahman sesungguhnya tunggal. Baik, kita akan melanjutkan tentang jalan untuk menuju moksa. Jalan menuju moksa terdapat 4. Yang pertama, Bhakti Marga Yoga. Bhakti yang berarti taat, sujud, menyembah, dan kasih. Berarti Bhakti Marga adalah mencapai moksa dengan jalan cinta kasih dan persembahan. Di sini untuk menuju Bhakti Marga Yoga dapat dilakukan dengan persembahan atau persembahyangan. Kedua, Karma Marga Yoga adalah cara mencapai moksa dengan perbuatan atau kebajikan tanpa pamrih, yang mana Karma Marga Yoga ini dapat dicapai dengan melalui perbuatan dan kebajikan tanpa pamrih, tanpa ada imbalan. Yang ketiga, Jnana Marga Yoga. Jnana yaitu definisi pengetahuan. Yoga berasal dari akar kata yog, yang artinya menghubungkan diri. Jadi kesimpulannya adalah jalan mencapai moksa dengan cara belajar pengetahuan dan pengetahuan tentang diri dari ikatan-ikatan duniawi. Jadi di sini Jnana Marga Yoga ini dapat kita lakukan dengan atau kita capai dengan melakukan menghubungkan diri dengan pengetahuan. Kita belajar pengetahuan dan pengetahuan tentang ikatan duniawi juga. Jadi kita
lanjut yang keempat, Raja Marga Yoga merupakan suatu jalan mistik atau untuk mencapai kebebasan atau moksa. Adapun 3 jalan yang ditempuh oleh para raja yogis, mungkin diantaranya Tapabrata, Yoga, dan Samadhi. Jadi ini Raja Marga Yoga ini dilakukan dengan mengasing diri dengan Tapabrata dan juga melakukan yoga dan samadhi. Jadi sekian dari pembelajaran kita. Untuk pertemuan ini Ibu menjelaskan tentang pengertian moksa, tingkatan moksa, dan jalan untuk menuju moksa. Jadi kita lanjutkan untuk pertemuan besok, pertemuan minggu depan lagi, itu tahapan yoga untuk mencapai moksa. Jadi berharap adik-adik dapat mengerti tentang penjelasan tadi, meskipun kadang terputus tadi karena jaringannya. Jadi kita lanjutkan dengan minggu depan. Oke, kita tutup dengan Nam Santi dan Sahih. Om Santi 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 Om Sahih. Selamat siang. Sekian presentasi dari saya, presentasi pembelajaran dalam mata kuliah micro teaching, dan saya